Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada adabus shalah, adab-adab salat. Fa'idha maka apabila faragta engkau telah selesai min taharatil khabath dari mensucikan najis wa taharatil hadath dan dari selesai mensucikan hadas baik hadas kecil ataupun hadas besar fil badan pada badan wathiyab dan pada baju wal makan dan pada tempat wa min satril aurah dan engkau telah selesai dari menutup aurat minas surrah ila rukbah dari pusar sampai ke lutut, maka jika itu telah selesai semua fastaqbilil qiblata, maka menghadaplah kamu ke arah kiblat qaiman dalam keadaan berdiri, muzawijan dalam keadaan menjauhkan baina qadamaika antara dua telapak kakimu. Jadi antara telapak kaki yang kanan dan telapak kaki yang kiri itu direnggangkan qadra shibrin dengan seukuran sejengkal daripada tangan. Bihaitsu la tadummuhuma dengan sekira engkau tidak mengumpulkan kedua kakimu. Wastawi dan luruslah kamu qaiman dalam keadaan berdiri. Tsumma qra kemudian bacalah qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas sampai selesai. Tujuannya apa? Tahassunan untuk membentengi diri biha dengan surah qul a'udzu birabbin nas tadi, membentengi diri minasyaitonir rajim dari setan yang terkutuk. Wa ahdir qalbaka dan hadirkanlah hatimu, hadirkanlah kepada ma sesuatu anta yang engkau fihi pada ma tadi. Hadirkanlah hatimu kepada sesuatu yang sedang engkau kerjakan yaitu sholat. Maksudnya adalah khusyuklah kamu ketika mengerjakan sholat. Wa farriqhu dan kosongkanlah hatimu minal waswas daripada bisikan-bisikan hati, wangzur dan berfikirlah kamu. Berfikirlah kamu baina yaday mantakum, di hadapan siapa kamu berdiri, wa man tunaji dan di hadapan siapa kamu bermunajat. Wastahi dan malulah kamu antunajia maulaka, engkau bermunajat kepada Tuhanmu biqalbin ghafilin dengan hati yang lalai, wasadrin mahsyunin dan dengan dada yang dipenuhi, biwasawisid dunya dengan pikiran-pikiran dunia, wa khaba'ithis syahwat dan kekotoran-kekotoran syahwat. Wa alam ketahuilah annahu ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala itu muttali'un ala sariratika, bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui atas sirmu, yaitu apa yang engkau sembunyikan di dalam hatimu. Wa nadhirun ila qalbika dan sesungguhnya Allah itu melihat kepada hatimu. Wa innama dan hanya saja yataqabbalullah, hanya saja Allah akan menerima min sholatika daripada sholatmu biqadri khusyu'ika, yaitu dengan seukuran kekhusyuanmu, wa khudu'ika dan dengan seukuran tenangnya anggota tubuhmu, wa tawadhu'ika dan merendahkannya dirimu kepada Allah, wa tadarru'ika dan keikhlasanmu di dalam berdoa. Wa'budhu dan sembahlah Tuhanmu, yaitu Allah fi sholatika di dalam sholatmu, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau
tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakinilah sesungguhnya Allah melihatmu. Fa illam yahdur qalbuka, maka jika hatimu tidak hadir, walam taskun jawarihuka, dan anggota tubuhmu tidak tenang, fahadha, maka ini karena likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala. Ini karena kurangnya mengenalnya dirimu kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqadir, maka bayangkanlah, anna rajulan solihan, bahwasanya ada seorang yang soleh, min wujuhi ahli baitika, ay min asyrafi ahli baitika, dari paling mulianya keluargamu. Yang zur, dia sedang melihat, ilaika, kepadamu, liya'lama, supaya dia mengetahui, kaifa solatuka, bagaimana solatmu. Fa inda dzalika, maka ketika itu, ketika seorang tadi melihatmu, yahduru qalbuka, hatimu akan hadir, wa taskunu jawarihuka, dan anggota tubuhmu akan tenang. Kemudian kalau seperti itu keadaannya, tsummarji ila nafsika, kemudian kembalilah kamu kepada dirimu, waqul, dan katakanlah kepada dirimu, ya nafsasu, wahai jiwa yang busuk, ala tastahina min khaliqika wa maulaka, apakah kamu tidak malu kepada penciptamu dan Tuhanmu, yaitu Allah. Id qaddarta tila'a abdin dalilin min ibadihi alaika, ketika engkau membayangkan melihatnya hamba yang hina daripada hamba-hambanya, dia melihat kepadamu. Kemudian ketika itu engkau akan hadir hatimu dan khusyuk, tenang anggota tubuhmu. Walaysa biyadihi, padahal tidak ada pada kekuasaannya, dzarruka, yaitu sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya padamu, wala naf'uka, dan tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat kepadamu. Padahal tidak ada pada kekuasaannya sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya kepadamu dan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat kepadamu. Khosya'at jawarihuka, anggota tubuhmu menjadi khusyuk, wa hasunat solatuka, dan solatmu menjadi khusyuk. Tsumma innaka, kemudian sesungguhnya engkau, ta'lamina, engkau tahu, annahu, bahasanya Allah itu muttali'un alaik, itu melihatmu, wala takhsya'ina li'azamatihi, akan tapi engkau tidak khusyuk kepada keagungannya. Ahwa ta'ala indaki aqallu min abdin min ibadihi, apakah dia Allah itu menurutmu itu lebih rendah daripada hamba-hambanya? Fama asyadda tughyanaka wa jahlaka, maka alangkah dahsyatnya kedurhakaanmu dan kebodohanmu. Wa ma a'zama adawataka linafsika, dan alangkah besarnya permusuhanmu kepada dirimu sendiri. Fa'alid qalbaka, maka obatilah hatimu, bihadhil hiyal, dengan cara-cara ini, yaitu dengan membayangkan tadi. Fa'asahu, mudah-mudahan hatimu, ayahdura ma'aka fi sholatika, akan hadir bersamamu di dalam sholatmu. Fa'innahu, karena sesungguhnya, laisa min sholatika, tidak ada daripada sholatmu, illa, kecuali ma'aqalta minha, kecuali apa yang engkau pikirkan daripada sholat. Wa amma ma ataita bihi ma'a ghaflah wassahwi fahuwa ilal istighfar wa takfir ahwaju. Adapun apa yang telah engkau kerjakan bihi dengan ma'al ghaflah, bersama lalai, wassahwi, dan lupa, fahuwa, maka adapun apa yang telah engkau kerjakan tadi dengan lalai tadi, itu kepada diistighfari dan kepada dibayari kafarah, itu ahwaju, lebih butuh. Fa'idha hadara qalbuka, maka jika hatimu telah hadir, fala tatrukil iqamah, maka jangan engkau tinggalkan iqamah.
Wa in kunta wahdaka, meskipun engkau dalam keadaan sendiri, meskipun engkau sendiri ketika engkau mau sholat, hendaknya tetap membaca iqamah. Wa in intadharta hudura jama'atin, dan jika engkau menunggu jamaah, fa'adzin, maka adzanlah kamu. Tsumma aqim, kemudian setelah mereka datang, aqim, iqamahlah kamu. Fa'idha qamta, maka apabila engkau telah selesai mengumandangkan iqamah, fanwi, maka berniatlah kamu. Waqul, dan katakanlah fi qalbika, di dalam hatimu, uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala, aku menunaikan fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Waliyakun dzalika hadiran fi qalbika inda takbir, dan hendaknya ucapan tadi itu hadir di dalam hatimu ketika takbir. Wala ta'zub angka niyatu qoblal faraq minat takbir, dan jangan sampai hilang angka darimu, apa niyatu, niat itu jangan sampai hilang qoblal faraq minat takbir, sebelum selesai daripada takbir. Warfa, dan angkatlah yadaika, kedua tanganmu, inda takbir, ketika takbir. Ba'da irsalihima, setelah melepaskan kedua tanganmu, awalan, pertama. Engkau angkat kedua tanganmu ila hatwi mangkibaika, kepada sejajar dengan kedua pundakmu. Wahuma, sedangkan kedua tanganmu itu mabsutatani, terbentang. Wa asabi'uhuma, dan jari-jari kedua tanganmu itu mansyuratun, terbuka. Wala tatakallaf dhammahuma wa tafrijahuma, dan jangan engkau memaksakan diri untuk merapatkan jari-jarimu. Wala tafrijahuma, dan jangan engkau memaksakan diri untuk merenggangkan jari-jari kedua tanganmu. Bihaitsu, dengan sekira, tuhadi, engkau mensejajarkan, biibhamaika syahmatai udhunaika, dengan sekira engkau mensejajarkan kedua ibu jarimu, engkau sejajarkan syahmatai udhunaika, bagian bawah telinga, bagian bawah kedua telingamu. Wa biru'usi asabi'ika, dan engkau sejajarkan ujung-ujung jari tanganmu, engkau sejajarkan a'la udhunaika, bagian atas dua telingamu. Jadi ibu jarinya sejajar dengan bagian telinga bagian bawah, kemudian ujung-ujung jari itu sejajar dengan bagian atas telinga. Wa bikaffaika mankibaika, dan engkau sejajarkan kedua telapak tanganmu itu sejajar dengan dua pundakmu. Fa idza istaqarrata fi maqarrihima fakabbir, maka apabila kedua tanganmu itu telah tetap fi maqarrihima, pada tempat tetap keduanya, fakabbir, maka takbirlah kamu. Fakabbir, maka takbirlah kamu. Thumma arsilhuma, kemudian lepaskanlah kedua tanganmu tadi, birifkin, dengan pelan. Wala tadfa' yadaika inda raf'i wal irsal ila quddamin daf'an, jangan engkau mendorong yadaika, kedua tanganmu, inda raf'i, ketika mengangkat, wal irsal, dan ketika melepaskan, engkau dorong ila quddam, ke depan, daf'an, dengan mendorong. Wala ila khalfin raf'an, dan jangan engkau mendorong kedua tanganmu ila khalfin, ke belakang, raf'an, dengan mengangkat. Wala tanfudhuma, dan jangan engkau mengibaskan kedua tanganmu yaminan wala shimalan, ke kanan dan ke kiri. Fa'idha arsaltahuma, apabila engkau telah melepaskan kedua tanganmu, fasta'nif raf'ahuma ila sodrika, maka mulailah kamu mengangkat kedua tanganmu, diangkat ila sodrika, kepada dadamu. Wa akrim, dan muliakanlah akrimil yumna, dan muliakanlah tangan kananmu. Caranya adalah biwat iha, dengan meletakkan tangan kananmu alal yusra, di atas tangan kiri. Wansyur, dan bukalah asabi al yumna, jari-jari tangan kananmu, ala tuli dhira ikal yusra, di atas pergelangan
di atas lengan sepanjang lenganmu yang kiri. Waqbid biha, dan menggenggamlah kamu biha dengan jari-jari tangan kananmu, alaku iha, di atas pergelangan tanganmu yang kiri. Jadi pergelangan yang kiri itu digenggam dengan jari-jari tangan kanan. Wakul, dan bacalah ba'da takbir, setelah takbir baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Tsumma qra, kemudian bacalah wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, lilladzi, kepada zat, fataras samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, hal dalam keadaan condong kepada kebenaran, wama ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku itu untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan itu, umirtu, aku diperintah, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk daripada orang-orang muslim. Tsumma qra, kemudian bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi setelah baca doa iftitah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma qra Fatihata, kemudian bacalah kamu surah Al-Fatihah bitasydidatiha, dengan tasdid-tasdidnya. Wajtahid, dan berusahalah kamu fil farqi, di dalam membedakan bainad dhad wa dhad, antara dot dan zat itu dibedakan ketika mengucapkan waladdallin itu. Fi qiraatika, di dalam bacaanmu, fi shalah, di dalam salat. Waqul, dan bacalah amin, bacalah amin. Wala tasilhu, dan jangan kamu sambung amin, biqaulika, dengan ucapanmu, waladdallin, waslan, dengan sambungan. Jadi antara waladdallin dan amin itu jangan disambung, hendaknya ada pemisah. Hendaknya cara bacanya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, baru amin, seperti itu. Wallahu alam, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.